selamat pagi. Oke, kembali lagi kita berjumpa di pembelajaran fisika. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, boleh bisa minta tolong ketua kelas kita, yaitu Anggara, untuk memimpin doa. Silakan, Anggara. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran fisika, mari kita berdoa. Sebelum yakin masing-masing berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih untuk Anggara. Nah, sebelum kita lanjut lagi juga, bisa harus pastikan kehadiran kalian dulu ya. Bisa absen dulu. Oke, yang pertama ada Alesya. Oke, yang lebih tinggi tangannya ya. Oke, biar kelihatan. Kiara, Almira, Amanda, Faris, Kevin, Jeremy, Gerard. Sebelum ini seperti biasa kita latihan fokus dulu ya. Semuanya boleh dibuka dulu sedikit maskernya segini ya, biar bisa tahu ekspresinya. Nah, oke. Coba dalam hitungan ketiga kita ikutin posenya ya. Sebentar. Oke. Ya. Satu, kita harus kayak gini gayanya ya. 1, 2, 3. Alisnya mana alisnya? Satu, dua, tiga. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Kali bisa? Ya, oke. Iya. Tidak apa-apa ya. Jadi kita harus fokus terlebih dahulu supaya kita bisa belajar dengan baik. Nah, di sini ya tidak usah mengikuti gayanya, tapi kita tadi sudah melatih senam wajah dan juga senam tubuh kita. Ada bagian persepsi ya, misalkan jalan terlebih dahulu materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini apakah ada yang bisa bantu Mister jelaskan untuk materi-materi ini, apakah berhubungan dengan materi kita hari ini? Oke, Eliza, silakan. Berarti karena air itu ngalir, faktor itu berhubungan satu sama lain dengan fluida dinamis. Oke, sekarang untuk tujuan pembelajaran, jadi ini adalah sesuatu hal yang harus kita capai hari ini. Yang pertama adalah menerapkan materi debit air pada pemecahan masalah. Yang kedua, menganalisis hubungan antara besaran debit air, mengevaluasi hasil penemuan penerapan konsep debit air, melakukan eksperimen untuk menemukan prinsip penerapan terkait sifat fluida statis dan debit air, mempresentasikan. Nah, di sini ya, misal akan kenalkan terlebih dahulu dengan masalahnya ya. Nah, masalahnya adalah di sini kita ada yang namanya hidran. Nah, hidran ini biasanya digunakan oleh pemadam kebakaran. Nah, jadi untuk di sini ada beberapa standar pemadam yang harus dipenuhi pemadam kebakaran ketika memfasilitasi debit airnya ya. Dan juga di sini ada kasus yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Nah, jadi di sini yang paling utama adalah ketika hidran ini bekerja, dia harus memenuhi standar ABCD yang sudah ditentukan. Nah, sekarang ada yang bisa bantu Mister jelaskan masalahnya, jadi bisa diulangi kembali atau ada pertanyaan terkait dengan permasalahannya? Ayo, ada yang bisa bantu? Oke, sekarang ya kita tentukan kelompoknya ya di sini ya, nomor 3. Oh, pas banget yang berlima yang gak masuk gitu ya. Oke, jadi di tim 1 ada Kevin, Gerard, Misha, Kian. Tim 2 ada Faris, Angga, Amanda, Gea. Kelompok 3 ada Jere, Rafa, Almira, Eliza, Alex. Oke, boleh
semuanya berkumpul sesuai kelompoknya, tim 1, 2, 3. Nah, di sini sudah ada QR untuk menuju ke simulasi debit air. Jadi boleh silakan kalian coba di scan ya. Dapat kan? Yang apa kalau ada susah maju dikit aja. Biasanya kalau kena refleks atau pantulan putih hitamnya kan jadi ngacak, nah itu yang bikin susah di-detect. Udah kebuka semuanya? Nah, jadi tampilannya seperti ini ya di layar kalian. Di HP bisa ya? Nah, bisa diedit atau dimanipulasi untuk ininya. Untuk untuk tombol-tombolnya bisa dipencet-pencet. Coba dipastikan dulu ya. Nah, sekarang bisa akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Silakan, satu kelompok ada satu LKPD, mohon diisi sebaik-baiknya. Ya, perhatikan. Kalau kalian perhatikan di sini sudah ada rincian masalahnya juga yang tadi sudah disampaikan dan dibantu jelaskan oleh Kevin. Silakan diisi, ya, jelaskan masalah yang Anda temukan pada teks di atas dan juga temukan faktor yang mempengaruhi debit air. Itu kira-kira apa saja. Nah, itu sudah ada di teks, jadi yang penting kalian bisa amati baik-baik berdasarkan teks yang sudah disediakan. Nah, di sini juga ada langkah-langkah yang perlu Anda lakukan. Ini adalah langkah-langkah percobaannya. Silakan kalian nanti tulis ketika sudah mencoba. Tuliskan secara fisik standar kebutuhan pemadam kebakaran yang perlu dipenuhi dalam menyelesaikan masalah. Kilometer per jam. Terus kebetulan yang ada di Sintari itu ada 270 km per jam dan di Belasari ada 30 km per jam. Nah, untuk jarak-jaraknya untuk dari Depok ke Waduk jadi kecepatan air yang dibutuhkan hanya 9.800 dan Sintari hanya 8.900 meter per jam. Oke, terima kasih banyak atas penampilan presentasi tiap kelompoknya.
tangan dulu dong untuk kita semua ya. Oke, jadi di sini kita perlu simpulkan dan juga preview dulu. Nah, jadi tadi berdasarkan percobaan, ya tadi kalian sudah menemukan beberapa variabel, ya menggunakan eksperimen juga. Di sini kita bisa katakan bahwa debit air itu berbanding lurus dengan volume. Semakin banyak volumenya maka debit air juga semakin besar. Berbanding terbalik dengan waktu. Jadi semakin cepat aliran airnya atau semakin durasi semakin pendek, volume air yang mengalir berarti debitnya juga semakin besar. Dan semakin besar atau semakin lama durasi waktunya justru debit air itu malah mengecil. Lalu di sini ada debit air berbanding lurus dengan area penampang dan juga debit air berbanding lurus dengan kecepatan. Maka dari itu persamaan yang bisa kita dapatkan tadi sesuai dengan percobaan kita adalah Q sama dengan V per T dan juga Q sama dengan A kali V. Nah, kesimpulannya adalah debit adalah laju aliran air dalam bentuk volume air yang melewati suatu penampang melintang sungai kesatuan waktu. Jadi ada aliran air yang dilalui dalam satuan waktu. Seberapa banyak volume air tersebut itu yang disebut sebagai debit air. Untuk menemukan solusi permasalahan yang sudah kalian pecahkan tadi, maka perlu disesuaikan ukuran pipa dan kapasitas volume yang memadai untuk menghasilkan kecepatan yang diinginkan. Nah, karena kita sudah dapat kesimpulan dan juga kesimpulan ininya, silakan di sini ada contoh soal. Ada yang bisa bantu Mister untuk mengerjakan? Oke, jawabannya bagaimana? Sudah tepat ya? Ya, tepat. Terima kasih banyak Faris dan Kevin, boleh beri tepuk tangan. Oke, silakan sebagai penutup ya. Sekali lagi kita boleh sambil refleksi kegiatan kita hari ini, apakah yang kalian rasakan selama pembelajaran fisika boleh disampaikan, diutarakan ya. Ceritakan pengalaman belajarnya dan juga ya bisa di scan beneran ya. Benar. Oke, ya semuanya, ya terima kasih sudah memberikan refleksi kegiatan. Ya untuk pembelajaran hari ini diharapkan konsep dari debit air ini bisa kalian terapkan dan bisa kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari, terutama dalam memahami kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, yang terutama adalah fisika itu seperti itu, adalah sesuatu fenomena yang perlu kita perhatikan dan kita terapkan. Oke semuanya, kalau begitu untuk pembelajaran berikutnya itu adalah materi fluida dinamis azas kontinuitas. Nah, silakan kalau yang penasaran dan juga untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya, boleh kalian nanti cek ya materi-materi terkait komunitas. Oke, mari semuanya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa kembali karena selama kita sedang keluar tadi. Jadi boleh Mister minta tolong Faris untuk memimpin doa. Silakan Faris. Oke, terima kasih Faris. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Thank you semuanya.